Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan, teman-teman, sobat sekalian? Ketemu kembali dengan Jainul Amri. Kita olahraga dulu ya. Kita jogging pagi. Oke, tetap semangat. Sukses selalu. Nanti kita sharing-sharing setelah kita jogging. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabat sekalian. Pada saat sekarang ini kita baru selesai jogging, berolahraga semampunya kita, sungguh nikmat. Keluar keringat-keringat itu, kemudian kita pun enjoy. Jadi jogging, berolahraga ringan sesuai dengan kemampuan, nikmat dan enjoy. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku semuanya, pada saat ini saya mau sharing-sharing kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Namun sebelumnya saya coba menyarankan kepada kawan-kawan sekalian supaya jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, bagi orang yang teraniaya dan dia mengalami penindasan, jangan murung, jangan bersedih melulu, tapi harus bangkitlah, berjuanglah. Untuk bisa mengembalikan hak Anda, atau Anda membela diri Anda. Namun lakukanlah perjuangan itu melalui upaya-upaya hukum. Oleh karenanya saya ingin menyarankan kepada kawan-kawan sekalian agar dapat melakukan perpaduan upaya hukum, baik pidana, perdata, atau pengadilan agama. Yang jelas Anda harus bersemangat, bangkit, berjuang, membela diri Anda, membela kepentingan hukum Anda. Kemudian Anda harus berani menegakkan yang hak secara ketentuan dan melalui jalur hukum. Saudara-saudara sekalian, contoh kasusnya seperti kekerasan dalam rumah tangga. Suami nonjokin istrinya, kemudian dia jarang pulang. Belakangan dapat info yang akurat bahwasanya dia sudah melakukan perkawinan pula di sana secara sah tanpa persetujuan dari istri yang sah yang dipukulinya terus tadi. Oleh karena itu, seorang istri itu harus bangkit dia. Dan dalam keadaan itu juga orang tua dari istri itu juga bisa melakukan laporan polisi. Orang tua itu bersama anaknya yang perempuan atau seorang istri tadi yang teraniaya bisa melakukan pertama laporan polisi. Dia datang ke Polda atau dia datang ke Polres
Dia datangi ruangan SPK. Saya mau lakukan laporan polisi. Sebutkan sama polisi itu. Ada bagiannya namanya SPK. Kemudian laporan polisi terhadap kekerasan rumah tangga. Tapi ingat, sebelumnya sudah dipoto, sudah dipisum. Kemudian bukti-bukti itu kemudian sampaikan sama polisi. Kemudian kalau berbarengan ada bukti pula, dia sudah melakukan perkawinan di sana secara sah pula tanpa persetujuan istrinya, maka itu sudah melanggar pasal 279 KUH pidana, jungto pasal 280 KUH pidana. Sehingga layak dia untuk menerima hukuman dari perbuatan dirinya terhadap istrinya. Tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua atau yang ketiga tanpa persetujuan dari istri yang sah sebelumnya. Ada penghalang dia melakukan perkawinan yang kedua atau yang ketiga. Penghalangnya itu adalah perkawinan yang sah sebelumnya. Oleh karenanya, kalau dia di sana mengaku bujangan, berarti sudah pemalsuan KTP-nya, pemalsuan data-data. Kemudian dia kawin di sana, situ sudah melanggar namanya kejahatan tentang asal-usul perkawinan. Ada perkawinan yang sah yang bisa menghalangi perbuatannya untuk melakukan perkawinan yang sah pula kedua, ketiga, dan sebagainya. Oleh karenanya, istri yang teraniaya tadi boleh didampingi ayah ibunya, lakukan laporan polisi. Kekerasan dalam rumah tangga sekaligus itu sudah kejahatan tentang asal-usul perkawinan. 279 jungto 280 KUHP. Berikut dengan kekerasan dalam rumah tangga. Saudara sekalian, tidak berhenti di situ. Perkawinan si suami yang tadi itu bisa dibatalkan. Boleh ayah ibu dari istri yang pertama tadi ataupun berikut dengan istrinya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan suaminya yang tadi, yang tidak sah itu. Boleh diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Kalau dia agama Islam, maka di pengadilan agama. Kalau dia di luar dari agama Islam, di pengadilan negeri. Jadi, lakukan pembatalan perkawinan dan lakukan juga laporan polisi. Saudara sekalian, ada juga contoh lain, yaitu perkara penipuan dan penggelapan. Ini biasa berkaitan kepada bisnis, hubungan bisnis. Dia telah ditipu. Uang yang sudah diberikannya, kemudian orang itu tidak memberikan kewajibannya sesuai dengan transaksi. Tarsok melulu, larut juga waktu. Maka yang bersangkutan mengalami dan atau menjadi korban dari perbuatan kawannya, sahabatnya yang sudah dengan teganya melakukan penipuan dan penggelapan. Saudara sekalian, terhadap perkara itu silakan lakukan laporan polisi. Tapi jangan lupa ditelaah lebih dulu, dikumpulkan bukti-bukti yang kuat, kemudian laporkan ke polisi. Datanglah ke ruang SPK Polda atau Polres. Katakan saya mau melaporkan tindak pidana
yang diduga adalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh siapa. Silakan lakukan laporan polisi tersebut. Dan tidak berhenti di situ. Saudara juga bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Anda minta ganti rugi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan Anda tadi. Anda bisa sita rumahnya dalam gugatan yang diajukan, permohonan sita rumahnya, sita tanahnya sebagai jaminan agar ia bisa untuk mengganti kerugian itu dari aset sewaktu-waktu nanti dilakukan eksekusi. Itu yang kedua. Ada lagi contoh yang lain, seperti perkara fitnah. Anda difitnah, Anda tidak pernah melakukan. Dengan bukti-bukti yang cukup, lakukan laporan polisi atas perbuatan fitnah terhadap Anda. Kemudian gugat perdata, gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Jadi Anda harus bersemangat, berjuang untuk mendapatkan hak Anda yang telah diselewengkan, yang telah dilakukan kesewenang-wenangan oleh rekan Anda, oleh suami Anda, oleh siapapun. Kalau itu merugikan Anda, Anda tidak boleh pasrah, menyerah dan menangis doang, tapi bangkit membela diri Anda, bangkit untuk berjuang menuntut hak dan kepentingan hukum Anda. Saudara sekalian, sahabat-sahabatku yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang berani tampil memperjuangkan kepentingan hukum Anda. Mudah-mudahan Anda berani menuntut hak yang harus Anda miliki. Mudah-mudahan Anda berani membela diri Anda sendiri. Lakukanlah secara hukum, lakukanlah di jalur hukum, lakukanlah sesuai dengan ketentuan hukum. Demikian dulu pertemuan kita hari ini. Esok lusa kita akan bertemu kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Berbahagia untuk kita semua. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.